kuda ataupun menggunakan motor sekalipun jadi satu hal yang susah sekali bagi para petani di Danau Gerak ini. Matahari masih cukup rendah di timur saat Indonesiaku tiba di sebuah desa di ujung Sumatera Selatan. Desa Danau Gerak, satu daerah yang termasuk dalam Kecamatan Semende Darat Hulu, Kabupaten Muara Enim. Berada di tempat terpencil, sungguh tak mudah. Lepas pukul 7.30, puluhan anak berseragam mulai memenuhi sudut-sudut desa. Mereka berjalan beriringan bersama teman sebaya. Sebagian bahkan melewati keramaian untuk sampai ke sekolah. Udara pagi di Danau Gerak yang cukup dingin tak jadi soal. Namun keceriaan mereka tak berlangsung lama. Begitu sampai sekolah, gerbang masih terkunci. Entah siapa yang pagi ini bertugas membawa kunci, karena memang tak ada penjaga di sekolah. Hampir setengah jam mereka menanti di gerbang. Akhirnya, kunci datang juga. Sekejap kemudian, para siswa berhamburan ke halaman sekolah. Ketika saya tiba di sekolah pukul 8 pagi, ada murid yang juga baru tiba di sekolah. Ketika saya kira sudah terlambat, ternyata halaman masih penuh anak-anak bermain. Ya, waktu yang seharusnya sudah untuk belajar belum juga dimulai. Terlambat masuk bukan hal yang aneh bagi siswa sekolah di Danau Gerak. Apalagi ini hari Kamis, hari yang sangat dinanti masyarakat kampung. Terus kalau gitu belajarnya gimana kalau nggak ada guru? Hah? Ya, pemirsa, ini udah jam 8 lewat, sudah waktunya belajar, harusnya bagian di sini, tapi belum ada tenaga pengajarnya yang datang. Ke pasar ya? Ke pasar, dan memang di pasar di sini katanya 1 minggu sekali. Pasar mingguan memang jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di pelosok, bahkan sampai membiarkan siswa terlantar. Waktu menunjukkan hampir jam 9 pagi. Akhirnya, pengurus sekolah datang. Walau cukup kewalahan karena mengatur 162 murid sendirian, sekolah tetap dimulai. Ironisnya, yang datang kali ini bukanlah guru. Kamis tuh mereka tuh ke pasar. Hari pasar ya? Hari pasar. Kalau di sini dibilangnya kalangan kayak gitu. Kalangan. Terus kalau ini bulan-bulan ini tuh memang bulan-bulannya pesta. Banyak nikahan. Banyak nikahan, terus banyak yang punya bayi kayak gitu kan. Kalau di sini bayi tuh adatnya tuh harus di marhabat tuh apa namanya? Ada selamatan lah. Selamatan lah. Sebenarnya ada 10 guru di sekolah ini, 4 guru pegawai negeri dan sisanya honorer dengan bayaran tak seberapa. Sedihnya, Damai yang paling sibuk justru seorang tenaga honorer. Mengajar 6 kelas bergantian pasti cukup sulit. Namun jadi satu-satunya guru yang datang membuatnya tak punya pilihan. Bayaran Rp250.000 sebulan jelas tak seimbang dengan tugasnya. Tapi sebagai warga asli Danau Gerak, tak ada yang lebih membahagiakannya selain melihat penerus kampung ini bisa belajar. Ya Mirza, sebenarnya sekolah ini bangunannya termasuk bagus dibandingkan banyak sekolah lain di belahan Indonesia. Namun yang jadi kendala adalah di tempat ini, di sekolah ini, gurunya seringkali tidak masuk di hari-hari tertentu. Dan pada akhirnya, para murid juga lah yang dirugikan. Rasa penasaran membawa saya ke Pasar Kalangan, pasar mingguan tempat warga desa membelanjakan uang mereka. Pasar Kalangan ini ada di desa lain yang bersebelahan dengan Danau Gerak. Mulai dari sayur mayur, lauk pauk, dan segala kebutuhan dapur ada di sini. Tak ketinggalan juga ada kebutuhan lain yang ada di rumah. Pasar yang ramai hampir menutup seluruh badan jalan. Kota besar, pasar seperti ini biasa disebut pasar tumpah. Pasar ini
inilah yang kerap membuat guru sekolah dasar di pelosok Sumatera Selatan telat atau bahkan libur mengajar. Kalangan ibarat surga memenuhi segala kebutuhan warga. Biasanya, warga membeli keperluan untuk seminggu ke depan. Karena memang pasar yang setiap hari buka ada di Tanjung Enim yang jaraknya 3 jam dari desa. Sejak pukul 6 pagi, pasar ini sudah mulai menggeliat, menampung pundi-pundi rupiah warga desa. Dan biasanya pasar Kalangan ini ramai bukan cuma karena hanya ada 1 minggu sekali, namun juga karena memang waktunya sangat sebentar, hanya dari jam 6 sampai jam 9 pagi saja. Setelah itu bersih semua lagi jalanan ini. Di antara barang yang dijual, terselip kekayaan hasil bumi Semende. Tanah pegunungan di bumi Serasan Sekundang ini sudah lama terkenal subur. Ini lagi timbang-timbang. Kopi adalah komoditas utamanya. Pasar mingguan seperti ini menjadi saat petani menjual hasil panennya. Bergunung dan berkarung robusta kering akan berpindah dari Semende ke kota besar, Palembang, Bangka, Jakarta, hingga Surabaya menjadi pelanggan utama. Hasil bumi ini pula yang membawa saya jauh keluar desa Danau Gerak. Kemasyuran kopi Semende terlalu sayang untuk dilewatkan. Ada lebih dari 800 hektar tanaman kopi yang ada di tempat ini, dan saya bersama beberapa orang petani akan langsung melihat ke kebun mereka. Seperti apa kehidupan di sana yang katanya memang waktu mereka lebih banyak di kebun daripada di rumah sendiri. Hingga kini, berjalan kaki masih jadi andalan menuju ke kebun. Tak ketinggalan hewan pengangkut kesayangan para petani. Kuda-kuda jinak ini setia mengikuti langkah kami ke kebun. Ternyata, bukan hanya kuda. Ada juga kerbau yang perlahan tapi pasti ikut mengantar ke kebun. Kerbau ini bisa mengangkut 3 kali berat beban yang bisa dibawa kuda. Tujuan kami adalah kebun Matang Parekan yang jaraknya 5 km dari Danau Gerak. Medan yang harus ditaklukkan sungguh tak mudah. Jalan tanah setapak mengiring langkah kami naik turun perbukitan. Butuh waktu sampai 2 jam berjalan kaki untuk sampai ke lokasi. Akhirnya, kami sampai juga di kebun. Walau bukan saat panen raya, selalu ada kopi yang dipetik. Tanaman di sini berbuah sepanjang tahun. Itulah kelebihan tanah Semende. Kami bergegas memetik kopi. Waktu mereka tersita cukup banyak karena jalan saya yang lambat. Biji robusta merah dan kehitaman menjadi incaran saya. Biji-bijian yang pertama kali ditemukan bangsa Ethiopia ini baru bisa berbuah di atas umur 3 tahun. Sambil mencari biji yang siap panen, Aman membersihkan ranting yang kerap mengganggu pertumbuhan kopi. Sepenuh hati petani Semende merawat ladang rezeki mereka. Tanah yang sangat istimewa, namun sayangnya tak banyak dihargai. Petani sadar betul kekayaan tanah Semende. Tapi sayang, letak mereka yang jauh di pelosok membuat nasibnya terlupakan. Tak pernah ada perhatian dari pemerintah. Mereka benar-benar bekerja sendirian. Kebun kopi di Semende biasanya adalah warisan keluarga terdahulu. Ternyata ini bukan isapan jempol belaka, karena di ladang sebelah
mampu. Oh, nggak mampu. Nah kalau Inti juga nggak lanjut lagi ke kuliah gitu? Ya, pengen lanjut ini sekolah, tapi kan mikirin orang tua dulu, adik-adik juga mau sekolah. Mau sekolah, jadi cuma sampai SMA saja ya? Lagi-lagi, masalah klasik soal bayaran. Demi adik yang juga harus mengenyam pendidikan, Kan dua gadis ini rela tak orang tua melanjutkan dulu, adik-adik pendidikan. juga mau sekolah. Entah pil pahit atau memang sudah nasib. Namun masa depan mereka akan tergambar di kebun kopi sampai mereka tua. Kebun yang nantinya akan diturunkan pada anak perempuan mereka selanjutnya. Setelah setengah hari di kebun, saatnya membawa buah kopi ke gubuk. Si ibu sudah menanti buah kopi yang dibawa dari kebun. Kini menjadi tugasnya memecah buah kopi dan mendapatkan bijinya. Setelah semua biji terpisah dari buah, kopi ini harus dijemur. Oh, mumpung panas Bu ya? Sisa hari ini hampir selesai. Selama panas cukup, maka petani tak perlu khawatir. Kopi-kopi organik ini akan cepat kering dan pundi-pundi rupiah Bukannya pun nggak? Nih. kembali tebal. Lebih ya? Ini sana. Inti. Hari ini mulai sore. Saatnya kembali ke desa. Kuda angkut siap membantu petani membawa barang mereka ke desa. 2 karung kopi seberat lebih dari 50 kg akan berada di punggung kuda selama perjalanan pulang. Kuda lokal cukup piawai membawa karung di punggungnya. Beban paling berat yang pernah mereka bawa sampai 100 kg. Hari ini hasil kopi tak begitu banyak, tapi punggung kuda tak boleh dibiarkan kosong. Kalau begini, petani akan memenuhi kanan kiri kuda dengan kayu bakar. Ini. Ya, hingga kini masih banyak warga Danau Gerak yang menggunakan kayu bakar untuk memasak. Sisa pohon kayu manis yang sudah tak terpakai lagi menjadi sumber kayu bakar. Dari 1-2 batang, kayu bakar sudah memenuhi punggung kuda. Kopi sudah dapat, kayu bakar juga buat di rumah sudah dapat. Sekarang kita akan pulang ke kampung lagi. Tapi ini yang jadi PR sebenarnya, karena bawa beban harus lewat jalan yang cukup terjal. Ayo Pak, sanggup nggak dia? Yuk. Perjalanan berat dimulai kembali. Beberapa kilometer harus kami tempuh untuk kembali ke desa. Menempuh jalan setapak yang berliku, masih bermandikan cahaya matahari. Sore di akhir kemarau, di tanah yang sudah sebulan tak diguyur hujan. Saya lagi-lagi menguji kekuatan kaki di medan yang naik turun. Jalan kami pun tak secepat saat berangkat tadi. Beban di punggung membuat petani harus hati-hati menuntun kuda mereka. Jalan menurun dan berbatu sebenarnya cukup menyulitkan kuda-kuda berumur 8 tahun ini. Tak seperti perjalanan dengan kendaraan bermotor, bekerja sama dengan kuda membutuhkan perhatian lebih. Sampai setengah jalan, kami pun harus beristirahat, memberi kesempatan kuda untuk menambah tenaga mereka. Hingga kini, kuda ataupun kerbau memang masih menjadi andalan petani. Kuda memang cukup kuat menampung beban. Namun soal waktu, petani harus berkorban lebih jika membawa kuda. Di zaman serba maju seperti sekarang, petani Semende pun sebenarnya berharap perhatian pemerintah. Jalur menuju kebun mereka tak pernah sedikit pun mendapat perhatian. Daerah-daerah lain kan di desa-desa lain sekarang semuanya sudah memakai motor roda 2, apalagi yang ada yang pakai roda 4. Karena di sana sudah dibangun jalan beton kan, untuk kebun-kebun itu sudah dibangun semua. Tapi untuk desa kami sampai sekarang itu belum ada. Itu sudah pernah diusulkan oleh pemerintah desa kami kan, desa Danau Gerak ini untuk ke Kabupaten Muara Enim. Namun sentuhan dari Kabupaten Muara Enim itu cuma ada janji tapi buktinya belum ada. Di daerah lain,
Mungkin musim hujan sangat dinanti. Tapi bagi petani kopi di Semende, kemarau membawa berkah tersendiri. Jika biasanya kuda jadi satu-satunya alat angkut, kali ini ada yang menemani. Beberapa motor warga berani menempuh jalur kebun. Harus susah payah, petani yang memiliki motor bisa hemat waktu untuk ke kebun. Ini masih setengah perjalanan lagi. Tadi turun, istirahat, sekarang nanjak. Dan mau pakai kuda ataupun menggunakan motor sekalipun jadi satu hal yang susah sekali bagi para petani di Danau Gerak ini. Karena medannya terjal, mau naik turun susah banget semuanya. Setelah cukup kelelahan, aroma kampung menyambut rombongan kami. Rumah-rumah kayu menggantikan pemandangan sebelumnya yang berhiaskan hutan. Tugas kuda ini telah selesai. Beban mereka sudah terangkat dan mereka bisa bebas mencari makan. Sebuah kerjasama manis antara ternak dan tuannya. Tinggal di pelosok perlu mental sekuat baja, menerima segala kekurangan tanpa harus tangan meminta. Ya, meminta pun seolah percuma karena jarak membuat suara mereka tak terdengar. Jadi warga Danau Gerak butuh lebih dari sekedar sabar. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, warga harus memutar otak. Salah satunya adalah soal listrik. Kebutuhan primer yang satu ini didapat warga secara swadaya. Generator ala kadarnya ini berada di sudut-sudut kampung. Tepatnya mendekat ke aliran sungai yang cukup deras. Sungai yang saya lihat sangat kecil, namun alirannya bisa bermanfaat. Pipa cukup besar dan bendungan kecil untuk mengalirkan air ke turbin harus dipasang hati-hati. Karena dari kuatnya aliran inilah daya listrik akan ditentukan. Bendungan ini juga yang menentukan menyala atau tidaknya listrik di rumah-rumah. Menjelang sore, biasanya salah satu pemilik turbin akan memeriksa turbin dan dinamo mereka. Setelah semua baik-baik saja, maka air akan dialirkan dan turbin memutar. Energi gerak dari turbin akan memutar kumparan dinamo dan mengubahnya menjadi listrik. Desa Danau Gerak dengan hampir 150 kepala keluarga memiliki 11 turbin swadaya seperti ini. Ya, turbin ini hasil patungan warga yang menginginkan nyala listrik di rumahnya. Satu turbin ini untuk 12 rumah saja. Dan untuk membangun satu turbin kecil seperti ini saja sudah butuh uang lebih dari 50 juta pemirsa. Banyak sekali, padahal yang menggunakan cuma 12 rumah. Punya listrik swadaya memang sangat membanggakan. Namun biaya pembuatan yang mahal serta perawatan yang cukup rumit tak sebanding listrik yang mereka dapat. Masih banyak kekurangan di sana sini. Masih banyak kendala, terutama untuk penggunaan elektronik karena apinya nggak maksimal, jadi otomatis mudah rusak. Barang elektronik itu. Barang elektronik. Bahkan kalau kita mau menggosok saja itu kan nggak bisa, nggak narik. Nggak narik buat menggosok. Nggak narik buat menggosok. Jadi terpaksa kita menggunakan gosok yang manual. Pakai arang. Pakai arang, nggak bisa menggunakan listrik. Meminta pada orang tua alias pemerintah sudah mereka lakukan. Sudah biayanya Memang besar. hingga kini mereka masih saja seperti anak tiri. Merasakan listrik resmi masih mimpi bagi warga desa Danau Gerak. Segala kesusahan, kesabaran, dan usaha warga ujung Sumatera Selatan seharusnya bisa membuka mata daerah lain yang lebih beruntung. Namun yang lebih penting, membuka mata pemerintah yang sudah terlalu lama alpa bagi warganya.